Sahabat GPIB yang dikasihi Kristus, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang selalu mempersekutukan kita di acara Night Call GPIB. Saya Pendeta Efrasya Raintung, Ketua Majelis Jemaat Getsemani Balikpapan, hendak mengajak semua sahabat GPIB untuk bersekutu di dalam firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong tuntun kami, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan renungkan dapat kami mengerti. Lalu menjadi kekuatan, bahkan dasar dari segala pikiran, perkataan, dan perilaku kami di kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Kristus, bacaan kita pada saat ini sesuai dengan Sabda Bina Umat 3 Agustus 2024 malam. Diambil dari Imamat 19 ayat 32 yang mengatakan, "Engkau harus bangkit berdiri di hadapan orang ubanan, menghormati orang yang tua, dan takut akan Allahmu. Akulah Tuhan." Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang dikasihi Kristus, jika kitab Keluaran berisikan keinginan Allah untuk hadir dalam kehidupan bangsa Israel, dan karena itu kitab ini ditutup dengan pembangunan kemah suci, maka kitab Imamat dimulai dengan undangan Allah kepada Musa untuk masuk ke kemah suci, yang artinya Allah ingin menjalin kembali hubungan dengan bangsa Israel. Persoalannya adalah bahwa sebelumnya bangsa Israel telah berdosa dan memberontak kepada Allah. Dan pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, bagaimana bangsa Israel yang berdosa karena keegoisan ini diperdamaikan dengan Allah yang kudus? Itulah yang disajikan oleh kitab Imamat, yakni bagaimana Allah menyediakan jalan bagi orang berdosa untuk tinggal dalam hadiratnya yang kudus dan untuk mengalami kebersamaan bersama dengan Tuhan. Jika bangsa Israel ingin tinggal dalam hadirat Allah yang kudus, maka mereka pun harus kudus. Dosa mereka harus diselesaikan. Salah satu cara Allah sediakan adalah mewujudkan kemurnian bangsa Israel. Bangsa Israel yang cemar menerima kemurnian dari Allah dengan membuat bangsa Israel hidup, yakni tidak sekedar bernyawa dan bernafas, namun tinggal di hadirat Allah dalam kemurnian. Kekudusan Allah harus mempengaruhi seluruh bagian kehidupan bangsa Israel. Allah kemudian memanggil mereka untuk hidup berbeda dari orang Kanaan. Perikop bacaan kita menjadi salah satu contoh kemurnian moral yang dituntut Allah dari bangsa Israel, yakni menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang sudah lanjut usia, atau dalam perikop bacaan kita disebutkan dengan orang ubanan atau orang yang lanjut. Nabi Yesaya dalam Yesaya 3 ayat 5 mengatakan bahwa ciri-ciri bangsa yang ditinggalkan Allah adalah yang orang-orang mudanya akan membentak-bentak terhadap orang tua. Tidak hormat kepada orang tua menunjukkan kemerosotan moral, sebaliknya menghormati mereka yang lanjut usia menunjukkan kemurnian moral. Perintah ini juga disejajarkan dengan untuk takut akan Allah, gitu ya, atau takut akan Tuhan, yang muncul dalam satu kalimat, dan dengan demikian menunjukkan keseriusan Allah agar bangsa Israel melakukan perintah ini. Sahabat GPIB yang dikasihi Kristus, Kristus juga pada masa melayani di dunia membahas khusus tentang perintah ini. Bahkan dia menyebut orang-orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem sebagai orang yang munafik, karena mereka memakai adat istiadat untuk mengabaikan firman Allah yang menuntut kewajiban menghormati ayahnya dan ibunya. Ini kita bisa lihat di Matius 15 ayat 5 dan 6.
Demikianlah kita mengerti betapa perintah ini serius dan wajib untuk dilaksanakan. Mari kita lihat secara jujur, misalnya, kenapa kebanyakan orang tua yang aktif ketika menjelang pensiun atau pensiun ya berakhir pada post power syndrome. Mungkin kita bisa bilang bahwa karena dia kehilangan percaya dirinya atau kepercayaan dirinya, atau dirinya dipenuhi ketakutan yang sebenarnya tidak perlu, atau itu akibat ketika dia kuat dan berkuasa tidak mau menghargai orang lain. Ya, silakan saja kalau pendapat-pendapat itu kita mau pakai untuk menilai kehadiran post power syndrome. Tapi bukankah sangat mungkin kondisi post power syndrome ini terjadi karena anak-anak muda tidak dididik dalam sikap hormat kepada orang tua dan juga kepada orang yang lebih tua. Pada era serba sendiri ini, kehangatan persekutuan yang didasari pada kasih dan hormat memang semakin langka ditemukan. Namun kita janganlah membiarkannya untuk tetap seperti itu. Jika syarat untuk mengalami hidup yang sesungguhnya, yakni hidup di hadirat Allah adalah kemurnian moral, yang salah satu kewajibannya adalah hormat kepada orang yang lebih tua, mari kita membiasakan yang demikian kepada diri kita dan kepada keluarga kita. Sebab Allah telah berfirman dalam Keluaran 20 ayat 12 yang mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan juga dalam Keluaran 21 ayat 17 yang mengatakan, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Mari secara serius kita lakukan perintah Tuhan ini dalam kehidupan kita kepada orang tua dan juga kepada orang yang lebih tua. Seperti kita takut akan Tuhan, mari kita juga menghormati mereka semua. Tuhan memberkati dan menolong semua sahabat GPIB dalam melakukan perintah Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang setia. Bahkan ketika kami berdosa, lalu meninggalkan hadirat Tuhan, Tuhan tetap mengundang kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan mengupayakan cara-cara untuk membuat kami boleh menerima kekudusan itu kembali dan juga boleh hidup di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kami perintah yang patut untuk kami lakukan agar kami dapat disebut anak-anak-Mu dan boleh hidup dalam hadirat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami mohon berkati kami agar kami boleh melakukannya dengan kekuatan dan juga dengan ketekunan yang berasal dari Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tidak mengabaikan atau bahkan menjadi pribadi-pribadi yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan juga orang tua kami. Tolong kami supaya kami bisa membina anak-anak kami juga, bahkan semua kaum keluarga kami, untuk hidup dalam sikap menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. Kami juga datang kepadamu ya Tuhan pada saat ini, menyerahkan orang tua kami dan para kaum lanjut usia. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi berkat bagi mereka semua, dan seluruh orang tua dan kaum lanjut usia boleh ada dalam kehidupan yang selalu dipenuhi dengan sukacita, kekuatan, penghiburan, dan topangan, serta damai sejahtera dari Tuhan, melalui kasih yang boleh kami terus berikan, dan juga melalui bakti dan hormat yang boleh kami lakukan kepada para orang tua ini. Kami mohon juga Tuhan yang akan memelihara semua orang tua kami dalam kelemahan, Tuhan kiranya topang, dalam kesakitan, Tuhan kiranya pulihkan, dan Tuhan bawa selalu dalam iman yang teguh dan dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan juga semua sahabat GPIB yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kepada mereka juga ada berkat-berkat Tuhan. Tuhan berkati dengan berkat-berkat jasmani dan rohani, dengan semua yang diperlukan, baik kepada pribadi maupun juga kepada kaum keluarga.
Kami juga datang dan memohon agar Tuhan senantiasa melindungi dari segala yang jahat. Tuhan memelihara dengan kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan Tuhan pastikan rancangan damai sejahtera Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan sahabat GPIB. Dan Tuhan, kami juga mohon kepadamu agar setiap anak-anak-Mu ini selalu ada dalam bakti yang sungguh-sungguh untuk melakukan perintah Tuhan. Kami mohon Tuhan perhatikan juga sahabat-sahabat GPIB yang sedang bergumul. Tuhan topang, Tuhan kuatkan, bahkan Tuhan berikan jalan keluar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mereka yang sedang memiliki masalah dengan anak atau juga dengan orang tua, Tuhan kami mohon pulihkan. Berikan hati yang penuh kasih dan pengampunan, supaya kehangatan persekutuan keluarga itu boleh kembali dimiliki saudara-saudara kami ini. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami pribadi dan keluarga kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kuasa dan kasih Tuhan yang terus ada dan menaungi setiap kehidupan anak-anak-Mu. Ampunilah dosa dan salah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan Night Call GPIB kali ini. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Salam sejahtera selalu. Tuhan Yesus memberkati.